Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta para hadirin jamaah Masjidil Amin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya lah kita semua mendapatkan nikmat, terutama adalah nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang mulia ini kita semua dapat berkumpul di sini di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga patut bersyukur karena kita adalah manusia-manusia pilihan Allah. Mengapa dikatakan demikian? Karena mungkin banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin pada malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini banyak menghabiskan waktunya mungkin di luar rumah. Tetapi kita semua di sini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kita semua melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan salat isya dan salat tarawih berjamaah. Ini semua merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita juga patut bersyukur karena di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmat Allah, maka sungguh aku akan menambah nikmatku kepadamu. Jikalau sebaliknya, jikalau kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan yang suci ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, banyak orang yang berlomba-lomba memperbanyak amal-amal solehnya. Ada orang yang ketika di bulan-bulan biasa ia tidak biasa membaca Al-Quran, tetapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini sangat rutin sekali membaca Al-Quran. Ada juga yang tidak biasa melaksanakan sholat malam, tetapi di bulan Ramadan ini mengisi malam-malamnya untuk melaksanakan sholat malam. Ini merupakan suatu kegiatan yang positif yang harus kita jaga, yang harus kita istiqomahkan di bulan-bulan lainnya selain di bulan Ramadan. Akan tetapi para hadirin sekalian, ada 3 perbuatan yang bisa menghapus amalan-amalan soleh kita. Apa saja amalan, apa saja perilaku-perilaku tersebut? Perilaku yang pertama adalah perilaku hasad. Apa itu hasad? Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Iyyakum wal hasad, dan jauhilah dari perilaku hasad itu. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Nabi pada hadis ini mengumpamakan amalan-amalan kita. Ketika kita melakukan perbuatan hasad, diumpamakan seperti api yang melahap kayu bakar.
menjadikan api seperti debu lalu hilang entah kemana. Itulah gambaran amalan-amalan kita jikalau kita masih memiliki sifat hasad di dalam diri kita. Kemudian apa saja tanda-tanda orang-orang yang hasad? Orang-orang yang hasad tidak akan pernah senang melihat orang lain bahagia. Ketika ada tetangganya memiliki motor baru, ia tidak senang. Ketika ada tetangganya memiliki kulkas baru, ia tidak suka. Begitu pula seterusnya. Itulah orang-orang yang hasad. Maka para hadirin sekalian, jauhilah diri kita dari perilaku yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah perilaku nifaq. Apa itu nifaq? Nifaq adalah nama perbuatannya, sedangkan orang yang melakukan nifaq disebut dengan munafik. Lalu apa saja tanda-tanda orang munafik? Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayatul munafiqi thalathun, ada tanda orang-orang munafik itu tiga. Wa idza hadatsa kadzdzaba, apabila ia berbicara ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia mengingkari. Dan yang terakhir wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanat ia berkhianat. Itulah tanda-tanda orang-orang yang munafik. Dari hadis tadi kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini ketika kita berbicara banyak melakukan kebohongan? Apakah ketika kita berjanji kita banyak mengingkari janji tersebut? Dan apabila kita diberi amanat, apakah sering kita berkhianat terhadap amanat itu? Maka dari itu, para hadirin sekalian, jauhilah perilaku nifaq ini, karena bisa membangkrutkan kita, karena bisa menghilangkan amal-amal saleh yang kita miliki. Para hadirin sekalian, kemudian yang ketiga adalah perilaku murtad atau keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut fa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa may yartadid minkum 'an dinihi, barang siapa yang murtad, barang siapa yang keluar dari agama Allah, fayamut fa huwa kafirun, dan dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, maka sia-sia, maka mereka ini adalah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhir. Faulaika ashabun nar, mereka ini adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah jelas yang ditakutkan oleh seorang mukmin adalah hilangnya cahaya iman dari dalam hati kita, sehingga ia murtad keluar dari agamanya Allah. Maka orang-orang yang seperti ini disebut di dalam Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari ketiga perbuatan tadi kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah sejauh mana diri kita terbebas dari perilaku-perilaku tersebut? Apakah sampai saat ini perilaku-perilaku tersebut masih ada di dalam diri kita? Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang berbarakah ini, marilah kita sama-sama menghilangkan perbuatan-perbuatan tersebut dari dalam diri kita. Karena semakin banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka semakin bangkrutlah kita, maka semakin berkurang pahala-pahala amal-amal kita, pahala amal kita yang telah kita lakukan selama ini. Hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita terbebas dari yang namanya perilaku hasad, perilaku nifaq, apalagi yang dinamakan dengan murtad. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam.
Ja'far Tariq